Malaysia tanpa TKI, siapa yang kelabakan? Jadi begini, kita ngomong apa adanya aja ya. Malaysia itu perekonomiannya stabil, salah satunya berkat tenaga kerja Indonesia. Kalian bisa sombong, tapi saat tenaga kerja Indonesia nggak ada, siapa yang panik? Semoga ini jadi bahan refleksi. Gara-gara ormas, Indonesia gagal terima investasi triliunan rupiah. Lo tau nggak, yang bikin Indonesia nggak maju itu selain banyak koruptor, nih banyak yang model-model kayak gini juga nih, ormas. Malaysia ekonominya akan terpuruk tanpa tenaga kerja Indonesia. Malaysia ekonominya akan lemah tanpa tenaga kerja dari Indonesia. Pernyataan-pernyataan seperti ini itu bikin malu kita. Pada faktanya, ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia pun sangat sulit. Malulah, jangan suka ngeklaim kayak gituan. Didengar tetangga lainnya malu. Pada faktanya, banyak para generasi muda yang ada di Indonesia ingin kabur aja ke luar negeri karena upah kerjanya yang begitu sangat rendah. Dan Malaysia maju itu berkat karena kepimpinan para pejabatnya, para raja-rajanya, kebijakan pemerintahnya memang sangat-sangat luar biasa. Sehingga para investor asing pun lebih memilih berinvestasi di Malaysia. Tidak seperti di negara kita. Investor asing mau masuk pun peraturannya begitu sangat rumit, kemudian belum lagi ada pungutan-pungutan liar dari ormas, dan itu sudah terbukti fakta dan nyata terjadi di negara kita. Lantas kenapa investor asing di Indonesia merupakan salah satu yang paling terendah di ASEAN? Ini fakta yang mungkin sebagian netizen, mana mungkin. Tapi dari datanya, di media-media pemberitaan TV nasional menyatakan seperti itu. Saya bicara bukan asal-asalan. Kalau tidak percaya, cek sendiri di Google bahwa investasi yang ada di Indonesia, investor asing yang ada di Indonesia merupakan salah satu yang terendah di ASEAN. Jadi investor asing masuk ke Indonesia itu yang paling rendah di ASEAN, bayangkan. Sedangkan Malaysia, Thailand, Vietnam makin diburu investor asing. Tentunya kestabilan politik yang ada di Indonesia juga sangat berpengaruh. Kemudian hukum di Indonesia yang selalu berubah-ubah itu juga sangat berpengaruh. Maka dari itu, kalau investor asing masuk ke negara tetangga, justru negara tetangga makin banyak lapangan pekerjaan. Dan baru-baru ini, Malaysia telah membuat kerjasama dengan Malaysia, membuat kawasan zona ekonomi khusus yang dimana akan berpotensi membuka lapangan pekerjaan ratusan ribu orang. Bayangkan, apa kabar dengan negara kita? Batam salah satunya. Batam harusnya bisa seperti Singapura, karena dari lokasi pun juga strategis, harusnya bisa bersaing. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan negara tetangga apabila negara tetangga semakin berkembang pesat dan maju. Kemudian segelintir YouTuber Indonesia juga menyatakan pernyataan yang sesat. Sesatnya karena seolah-olah Malaysia tidak bisa apa-apa tanpa TKI. Itu salah besar. Harusnya membuat berita seperti itu malu. Dan saya akan coba untuk mereaksi videonya. Sebab video-video seperti ini, ya Allah ya Robbi, yang nonton pun juga ratusan ribu. Anehnya orang-orang itu percaya. Namun saya yakin orang-orang yang percaya ini hanya segelintir saja. Karena SDM orang Indonesia kan tinggi-tinggi, mana mungkin percaya dengan berita hoax. Kita simak videonya dan nanti saya akan juga berikan fakta kenyataannya seperti apa yang terjadi di negara kita. Pantaskah kita memberikan statement seperti itu? Dan pada faktanya negara tetangga lebih maju. Harusnya kita itu bisa respect dengan negara tetangga dan perlu belajar, perlu mencontohinya. Apa salahnya? Karena mencontohi sesuatu hal yang positif. Bukan mengeklaim terpaling maju, tapi pada faktanya pahit. Malaysia tanpa TKI, siapa yang kelabakan? Jadi begini, kita ngomong apa adanya aja ya. Malaysia itu perekonomiannya stabil, salah satunya berkat tenaga kerja Indonesia. Itu fakta. Bukan asumsi, bukan katanya, tapi kenyataan di lapangan. Para pengusaha Malaysia sendiri yang mengakuinya. Tapi anehnya, masih ada aja segelintir orang di sana yang meremehkan, bahkan dengan sombongnya mengusir pekerja Indonesia. Sekarang mari kita pakai logika sederhana. Tahun 2022,
Waktu Malaysia tiba-tiba kehilangan TKI, siapa yang panik? Pengusahanya. Kenapa? Karena bisnis mereka langsung kena dampaknya. Kebun sawit nggak keurus, proyek konstruksi molor, restoran dan hotel kekurangan staf, dan harga barang meroket. Ini bukan hal sepele, kerugian besar-besaran. Bahkan ada yang sampai memohon-mohon supaya pekerja Indonesia balik lagi. Lah, kemarin katanya nggak butuh. Dan ini yang lucu, ketika pekerja Indonesia berhenti datang, Malaysia buru-buru cari tenaga kerja dari Bangladesh atau Filipina. Tapi apa yang terjadi? Banyak yang bilang hasilnya nggak sama. Kenapa? Karena tenaga kerja Indonesia udah terbukti lebih cepat, lebih terampil, dan lebih paham sistem kerja di sana. Para pengusaha sampai mengeluh, mau cari yang lebih murah dan lebih pintar dari orang Indonesia susah. Jadi intinya, mereka butuh kita. Tapi kadang gengsi buat ngaku. Coba kita balik ke realitas politik global. Amerika Serikat udah mencatat Malaysia sebagai negara dengan kondisi tenaga kerja yang buruk. Masuk kategori 2 terbawah. Ini bukan tuduhan sembarangan, ini laporan resmi. Artinya, ada yang nggak beres. Mana sumber dengan videonya, kebijakan tenaga mana kerja di sana. sumber medianya? Hak-hak pekerja asing seringkali nggak diprioritaskan. Terus kalau ada masalah, siapa yang disalahkan? Ya, tentu saja bukan sistem mereka, tapi tenaga kerja dari luar, termasuk dari Indonesia. Sekarang kita ngomong soal harga diri. Kita ini bangsa besar dengan tenaga kerja yang diakui dunia. Indonesia bahkan punya undang-undang khusus buat melindungi pekerja migran. Artinya negara kita peduli sama warganya yang bekerja di luar negeri. Jadi kalau ada yang masih merendahkan pekerja kita tinggal tanya balik. Tanpa TKI, Malaysia siap nggak? Karena faktanya, waktu kita tarik tenaga kerja kita, mereka sendiri yang kerepotan. Dan yang lebih menarik, ketika ditanya kenapa nggak pakai tenaga kerja lokal, jawaban pengusaha Malaysia simple. Nggak cukup. Malaysia itu negara berkembang, butuh tenaga kerja besar. Nah, ini pengakuan langsung dari mereka. Jadi buat mereka yang masih berpikir Malaysia bisa jalan sendiri tanpa tenaga kerja asing, mari kita ajak ngobrol para pengusaha di sana. Intinya, ini bukan soal merendahkan atau menyombongkan diri, tapi soal fakta. Malaysia butuh tenaga kerja Indonesia, dan kita punya hak untuk diperlakukan dengan hormat. Jadi, buat yang suka meremehkan TKI, ingat baik-baik. Kalian bisa sombong, tapi saat tenaga kerja Indonesia nggak ada, siapa yang panik? Semoga ini jadi bahan refleksi. Jangan lupa, harga diri bangsa itu bukan hanya soal retorika, tapi juga soal bagaimana kita memperlakukan mereka yang bekerja keras untuk mengangkat ekonomi negara lain. Nah, kalau masih ada yang bilang, Malaysia tetap bisa jalan tanpa TKI. Yuk, kita lihat faktanya lebih dalam. Begini, sektor apa yang paling bergantung sama pekerja asing? Perkebunan, konstruksi, manufaktur, restoran, dan rumah tangga. Siapa yang mengisi mayoritas pekerja di sektor-sektor itu? Orang Indonesia. Waktu Malaysia kehilangan TKI, sawit nggak keurus, panen terlambat, produksi anjlok, harga sayur naik 100%. Kenapa? Karena tenaga kerja yang mereka coba datangkan dari negara lain nggak bisa kerja sefisien TKI. Ini bukan soal rasis atau membandingkan antar negara, ini realitas di lapangan. Coba kita tanya pengusaha di Malaysia. Kalau benar tenaga kerja dari negara lain lebih baik dan lebih murah, kenapa mereka masih berharap Indonesia mau kirim TKI lagi? Kenapa sampai ada pertemuan kabinet buat cari solusi? Kenapa sampai ada yang bilang, kami perlu jawaban cepat dari pemerintah? Ini yang namanya ironis. Di satu sisi, ada sebagian orang Malaysia yang meremehkan TKI, menyebut mereka beban atau masalah. Tapi di sisi lain, ekonomi mereka justru tergantung pada tenaga kerja kita. Ini seperti orang yang bilang nggak butuh payung, tapi begitu hujan turun, panik cari tempat berteduh. Terus kalau mereka memang benar-benar bisa jalan tanpa TKI, kenapa pemerintah Malaysia sampai bolak-balik lobi pemerintah Indonesia biar bisa impor tenaga kerja lagi? Kenapa tiba-tiba dari kita nggak butuh berubah jadi tolong dong kirim tenaga kerja kalian lagi? Harga diri dan kepentingan ekonomi. Ini bukan cuma soal pekerjaan, ini soal harga diri dan kebijakan negara. Malaysia boleh saja jadi negara yang lebih maju, tapi kalau dalam hal tenaga kerja mereka masih bergantung pada Indonesia, ya harus diakui. Jangan gengsi. Jangan merendahkan pekerja yang justru jadi tulang punggung ekonomi mereka. Indonesia sendiri juga harus lebih tegas. Kalau kita punya pekerja berkualitas, harus dipastikan mereka mendapatkan hak yang layak. Jangan sampai kita hanya dianggap murah,
dan mudah dieksploitasi. Pemerintah Indonesia sudah mulai memperketat regulasi soal pengiriman tenaga kerja. Dan itu langkah yang benar. Kalau Malaysia mau tenaga kerja Indonesia, mereka juga harus tunduk pada aturan main yang lebih adil. Dan satu hal lagi, kita nggak bicara soal kebencian di sini. Ini bukan soal kita versus mereka. Ini soal fakta ekonomi dan kebijakan tenaga kerja. Malaysia dan Indonesia bertetangga dan selayaknya tetangga harus saling menghormati. Kalau Malaysia benar-benar ingin hubungan yang baik, mereka harus mulai dari cara mereka memperlakukan pekerja Indonesia. Jadi mari kita tanya sekali lagi, siapa yang sebenarnya butuh siapa? Kalau Malaysia tanpa TKI bisa bertahan, kenapa mereka masih memohon-mohon? Dalam video yang disampaikan oleh segelintir YouTuber Indonesia, ini tidak semuanya benar. Ini salah semuanya. Dan tidak menyantumkan sumber medianya dari mana terkait TKI ditarik semua. Kapan TKI ditarik semua? Tahun 2022 itu kan di Malaysia ditutup karena COVID. Jadi stoplah untuk membuat berita bohong. Nanti ujung-ujungnya ditertawakan negara tetangga kita. Kemudian kalian bilang Malaysia takkan bisa apa-apa tanpa TKI. Itu juga salah anggap. Sebenarnya kerjasama antara dua negara Indonesia dan Malaysia ini sama-sama saling menguntungkan. Alangkah baiknya kalau kita saling respect. Kemudian tenaga kerja Indonesia di Malaysia tidak dihargai. Pada faktanya jutaan orang Indonesia itu juga kerja di sini oke-oke aja. Dan mereka balik kampung masuk lagi, balik kampung masuk lagi. Itu yang resmi. Belum lagi yang tercatat yang tidak resmi. Jadi untuk para sahabat-sahabat yang mungkin tidak pernah ke Malaysia, tidak pernah kerja di Malaysia, janganlah buat berita yang bukan-bukan. Ini justru akan menimbulkan perselisihan di media sosial. Dan pada akhirnya ujung-ujungnya ribut. Padahal kita ini negara bertetangga, ya kan? Jadi stoplah untuk membuat berita hoax. Indonesia, Malaysia tanpa TKI, ekonominya runtuh, Malaysia tanpa TKI, ekonominya tidak stabil. Itu sering bermunculan di media sosial. Dan pada faktanya di Indonesia sendiri, para warganya pun juga sibuk mencari pekerjaan. Jadi beruntung kalau ada negara tetangga punya istilahnya lowongan pekerjaan, kemudian kita bisa bekerja di negara tersebut, ya alhamdulillah, bersyukur, begitu loh sahabatku semua. Dan sekarang di Malaysia, tentang kenapa TKI Indonesia tidak boleh bekerja di Malaysia, ya karena di sektor pekerja asing di Malaysia sudah memenuhi ya. Jadi bukan berarti orang Malaysia tidak mau TKI Indonesia, kemudian tanpa TKI Indonesia di Malaysia ekonomi runtuh. Nggak seperti itu konsepnya sahabatku semua. Dan pada faktanya, ini fakta ya, orang-orang yang di Indonesia yang mereka lulusan university justru lebih pilih merantau di negara lain daripada bertahan di negara sendiri. Termasuk kisah cerita seorang TKI Taiwan yang ratusan juta menghabiskan untuk sekolah, untuk kuliah. Pada faktanya ketika lulus kuliah pun melamar pekerjaan, gajinya bercanda. Beda dengan di negara tetangga. Kalau di negara tetangga mungkin Anda seorang lulusan dari university itu bisa mendapat pekerjaan yang dimana gajinya sangat tinggi, bisa 4.000 bahkan sampai 5.000. Tapi kalau di negara kita udah sekolah biaya mahal, biaya kuliah mahal, sampai ketika dapat pekerjaan dibayar cuman 2 juta, 3 juta. Itu pun persyaratannya masih sulit. Dan inilah fakta yang pahit yang harus kita terima di negara kita. Dan pada faktanya Malaysia lebih maju. Lu tau nggak, yang bikin Indonesia nggak maju itu selain banyak koruptor, nih banyak yang model-model kayak gini juga nih, ormas. Nggak tahu gue tuh tujuannya ormas banyak kali di Indonesia itu apa. Ada ormas di Indonesia itu yang benar-benar berfungsi gitu. Kalau misalnya ada bencana alam, dia turun tangan bantu kayak gitu, ada banyak juga. Tapi lebih banyak itu ormas itu yang sebenarnya isinya kepreman kayak gini tuh. Abis itu yang bikin kita geleng-geleng kepala, mereka semua itu terkoneksi dengan kepala-kepala desa gitu. Nggak sedikit juga dijadiin bodyguard sama kepala desanya, kepala lingkungannya.
Yang kayak gini, yang bikin Indonesia itu mampet. Mana ada lagi tuh ormas-ormas yang dikasih wewenang untuk ngurusin parkir. Kalau bisa sih ya basmi aja ini ormas-ormas yang nggak jelas. Yang ada juga mereka itu jadi preman, nggak cukup partai coklat yang udah jadi preman yang meresahkan masyarakat. Ditambah lagi ormas-ormas yang benar-benar backgroundnya benar-benar dari preman. Masyarakat sebenarnya tahu preman-preman kayak gini tuh peliharaan pejabat, apalagi untuk kegiatan 5 tahun sekali ya kan. Kuliah habiskan ratusan juta tapi saat kerja cuman digaji 1,2 juta, pria ini lebih pilih lakukan hal berikut. Biaya pendidikan tinggi di Indonesia menjadi beban besar bagi banyak mahasiswa. Banyak lulusan sarjana yang akhirnya harus menerima realitas pahit bahwa upah yang mereka terima jauh dari ekspektasi. Salah satu kisah nyata tentang hal ini datang dari seorang pria yang membagikan pengalamannya melalui akun media sosial pribadinya dengan nama pengguna @ad_1203. Dalam videonya, ia menceritakan bahwa selama kuliah, ia menghabiskan biaya hingga 150 juta rupiah. Demi menyelesaikan pendidikan tersebut, ia bahkan harus berhutang ke berbagai tempat. Ia berharap setelah lulus, perjuangan dan pengorbanannya akan terbayar dengan pekerjaan yang baik dan gaji yang layak. Namun, kenyataan berkata lain. Setelah lulus, ia hanya berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai guru honorer dengan gaji sebesar 1,2 juta rupiah per bulan. Padahal profesi sebagai guru memerlukan pendidikan tinggi dan dedikasi yang besar. Gaji yang rendah membuatnya merasa bahwa pengorbanannya selama bertahun-tahun di bangku kuliah tidak sebanding dengan hasil yang didapat. Situasi ini membuatnya mulai mempertimbangkan alternatif lain untuk mencari nafkah yang lebih baik. Pada tahun 2015, ia membuat keputusan besar dalam hidupnya. Dengan menggunakan visa turis, ia memutuskan untuk pergi ke Hong Kong selama 15 hari. Keputusannya ini merupakan langkah nekat karena ia belum memiliki pekerjaan tetap di sana. Namun, siapa sangka langkah berani tersebut justru membawanya ke perjalanan baru yang mengubah hidupnya. Ia kemudian berpindah ke Taiwan dan akhirnya menetap di sana untuk bekerja. Menariknya, pekerjaan yang ia dapatkan di Taiwan tidak membutuhkan ijazah sarjana. Dengan hanya berbekal ijazah SMA, ia mampu memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang jauh lebih baik dibandingkan saat menjadi guru honorer di Indonesia. Meski pekerjaan yang dijalaninya bukan termasuk dalam kategori profesional, ia merasa lebih dihargai secara finansial dan memiliki kehidupan yang lebih layak dibandingkan sebelumnya. Di Taiwan, standar gaji pekerja jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Menurut data BP2MI, sejak 1 Januari 2023, upah minimum pekerja formal di Taiwan mengalami kenaikan menjadi NTD 26. 400 per bulan yang jika dikonversikan ke rupiah setara dengan sekitar 12,7 juta rupiah. Wow. Selain itu, upah minimum per jam juga meningkat dari NTD 168 menjadi NTD 176. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan gaji guru honorer di Indonesia, sehingga tidak heran jika Taiwan menjadi destinasi favorit bagi pekerja migran. Betul. Kisah pria ini pun menarik perhatian banyak warganet. Banyak yang mengaku mengalami nasib serupa, yakni sulit mendapatkan pekerjaan layak meski telah mengeluarkan biaya besar untuk kuliah. Capek-capek belajar, biaya ratusan juta, akhirnya setelah lulus kuliah, melamar pekerjaan, gajinya bercanda. Dan pada akhirnya pilih kabur aja ke luar negeri. Tentunya kabur aja ke luar negeri ini bukan persoalan yang mudah juga sahabatku semua. Akan tetapi sahabat-sahabatku juga perlu orang-orang, ya kan, perlu berkomunikasi terhadap orang-orang yang sudah profesional kerja di luar negeri. Supaya ketika kalian bekerja di luar negeri tidak salah langkah. Dan pastinya harus memenuhi syarat kedua negara. Sah dan resmi, tidak ilegal. Karena kalau ilegal justru akan membawa masalah kedua negara kita, yaitu Indonesia dan negara tempat kita bekerja. Gara-gara ormas, Indonesia gagal terima investasi triliunan rupiah. Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Gara-gara preman. anggapan terkait batalnya investasi bernilai ratusan triliun rupiah akibat aksi yang dilakukan oleh oknum dari organisasi masyarakat. Kejadian ini menjadi perhatian serius mengingat dampaknya terhadap iklim investasi di Indonesia. Keamanan dan kepastian hukum menjadi faktor penting dalam menarik minat investor, sehingga gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Betul. Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM,
Rianto menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengadakan diskusi dengan para pemangku kepentingan terkait. Langkah ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh para investor. Dengan mengundang berbagai pihak, termasuk kementerian lembaga terkait serta pemerintah daerah, diharapkan ada langkah konkret untuk memastikan investasi bisa berjalan tanpa hambatan. Dalam pernyataannya, Riatno menegaskan bahwa jika ada investor yang menghadapi kendala, pihaknya siap untuk memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut. Koordinasi dengan kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah akan dilakukan guna mencari jalan keluar yang efektif. Menurutnya, fasilitasi terhadap investor merupakan tugas utama dari kementeriannya. Jika ada hambatan dalam proses investasi, maka solusi harus segera dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Lebih jauh, Riatno juga menegaskan bahwa tanggung jawab kementeriannya mencakup seluruh proses investasi dari awal hingga akhir. Artinya, jika terjadi kendala di tengah jalan, pemerintah harus hadir untuk memberikan kepastian bagi investor. Senada dengan Rianto, seorang warganet dengan nama pengguna @islahbrahwadi juga membuat cuitan terkait permasalahan serupa yang menjadi pengalamannya. Dalam cuitannya, dia menuliskan permasalahan yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat terhadap investor bukanlah hal yang baru. Seorang investor manufaktur asal Korea dan Jepang pernah mengalami sendiri bagaimana mereka langsung dihadang oleh gerombolan ormas saat baru mulai pembangunan pabrik. Kejadian semacam itu juga menciptakan rasa tidak aman untuk investor dan membuat mereka berpikir ulang untuk tetap berinvestasi di Indonesia. Sementara itu, investor asal Korea juga memutuskan untuk meninggalkan sektor manufaktur dan beralih ke bisnis lain yang lebih aman, seperti menjadi distributor produk kecantikan dan membuka restoran di kawasan Senopati, Jakarta. Mereka merasa lebih dihargai juga di luar negeri. Ya di sini untuk mendapatkan pekerjaan UMR aja susah. Kaget kita, hashtag kabur aja dulu menjadi viral di mana-mana, dibahas di mana-mana, dibahas di meja-meja kafe gitu ya. Jadi ini apa sih ya? Memang menurut saya ini sesuatu yang patut kita cermati. Udah banyak sekali pakar yang bicara tentang ini ya, termasuk Pak Renar Kasali. Tapi saya punya perspektif yang mungkin sedikit menambahi beliau ya. Jadi sebenarnya kabur aja dulu ini agak-agak menjadi semacam brain drain. Brain drain itu artinya itu adalah peristiwa di mana banyak orang-orang pintar itu yang tidak pulang dari luar negeri untuk ke Indonesia atau mereka kabur. Dan ini kabur aja dulu ini ekstrim banget loh. Banyak sekali anak-anak muda terutama yang umur 20-an sampai 30, 40-an itu kabur. Kenapa mereka kabur? Waduh, ini sedih ya. Anak-anak umur ini ya, milenial dan terutama Gen Z ini, mereka lebih kritis loh. Ya lebih kritis, lebih berani ngomong, lebih berani bersikap. Jangan heran anak sekarang umur belasan udah berani traveling sendiri gitu. Mereka dengan modal Google, mereka bisa kemanapun. Saya kalau keluar negeri, saya baru pulang kemarin dari Korea melihat cucu saya yang kelima gitu. Yang ngatur perjalanan kita anak saya, si Azura umurnya baru 18 tahun. Kita mau kemana, naik apa, bahasa Inggrisnya bagus, bisa bahasa Korea, modalnya cuma satu ini. Jadi menurut saya anak-anak ini kritis juga. Kadang-kadang dia protes, Pak, nggak begitu Pak. Beda dengan waktu saya kecil, jadi waktu dialog dengan bapak saya penuh dengan dogmatis, penuh dengan sesuatu yang tidak berani kita lawan. Jadi saya tanya dengan Azura, kenapa anak-anak sekarang banyak keluar negeri, kabur aja dulu. Satu Pak, katanya di sini kan mereka melihat lingkungan makin rusak, kemudian situasi ekonomi yang makin sulit, situasi politik tidak pasti. Mereka melihat lah bagaimana kita semua orang-orang tua yang sedang mendapatkan amanah, bagaimana kita mengurus negara ini. Waduh, ya korupsi ada di mana-mana ya. Kemarin bayangan imigrasi ada korupsinya, semua ada. Ya di polisi kena, di mana-mana kena. Ya jadi menurut saya investasi banyak lari karena tidak ada kepastian hukum di sini. Peraturan demikian cepat berganti, ini jadi masalah ya. Dan mereka merasa lebih dihargai juga di luar negeri. Ya di sini untuk mendapatkan pekerjaan UMR aja susah. Ya layoff di mana-mana sekarang. Ya jadi karena ini yang juga menjadi persoalan sehingga terjadi brand mereka keluar negeri, gajinya lebih besar walaupun di luar negeri kerjanya berat banget tapi worth it lah. Saya ketemu dengan buruh migran Indonesia ya, pekerja migran Indonesia, para PMI. Kemarin saya di Korea, di Jepang, kemudian mereka kalau satu pesawat karena mereka mungkin nonton konten-konten saya, video saya, mereka ajak dialog, di mana kamu kerja? Saya di sini Pak, di galangan kapal. Wow, berapa kamu digaji? Gila loh, ada yang 30 juta,
plus gitu. Walaupun biaya hidup juga tinggi, tapi itu kan biaya hidup kan untuk yang standar, Pak. Kita itu kan hidup, saya dengan modal mie instan dari Indonesia tambah rendang yang dikirim istri saya udah cukup saya hidupnya. Jadi mereka menghematnya cukup banyak. Jadi bagaimanapun ini kita rindu ya dengan mereka tetap di sini, tapi gimana lapangan pekerjaan makin sulit. Situasi ekonomi kita ini kita lagi berjuang, semoga kita bisa di atas 5%, semoga. Ya sekarang kan kita dalam situasi yang juga sedang terjadi transformasi yang gila-gilaan menurut saya. Jadi itulah fenomena brain drain ya. Mari kita menjadi sebuah tanggung jawab ya, supaya talenta terbaik kita itu tidak lari kemana-mana lagi. Tapi nggak apa-apa juga sih, saya pikir ya. Saya sebagai orang tua, saya happy-happy aja. Mereka mencari uang, mencari nafkah, mencari pengalaman, mencari ilmu ya, ke luar negeri ya, supaya nanti mungkin suatu saat mereka pulang. Mereka adalah orang-orang yang sangat cinta tanah airnya. Begitu pulang mereka membawa pengalamannya, membawa ilmunya, membawa uangnya yang mereka dapat di luar untuk membuka lapangan kerja di Indonesia. Tapi bagaimanapun, tagar kabur aja dulu, itu pengertiannya kayaknya ya kita keluar aja dulu deh. Artinya ada sesuatu yang sedang tidak baik di negeri ini. Mari kita segera perbaiki. Oke, baru saja kita melihat fakta dan kenyataan pahit yang ada di negeri kita. Dan kalau dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, ya kita harus mengakuinya lah, masih maju negara tetangga. Ini pendapat saya, terserah pendapat kalian ya. Karena di Malaysia untuk mencari pekerjaan itu tidak sesulit di Indonesia. Apalagi kalau untuk kerja kasar itu banyak sekali ya, di perkebunan, di pabrik atau di kilang itu banyak ketersediaan lapangan pekerjaan. Dan syaratnya kalau kita melamar di pabrik Malaysia misal kata, itu pun juga tidak serumit seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kita mau melamar pabrik saja atau melamar kerja di kilang, itu pun umur harus maksimal 25 tahun, jangan sampai 25 ke atas. Jadi kalau misal kata Anda umur 25 tahun di Indonesia, itu sudah dianggap tua. Kalau mau melamar pabrik udah nggak layak. Maksimal umur 18 tahun, maksimal umur 22 tahun. Nggak ada di Indonesia yang mencatatkan maksimal umur 30 tahun, nggak ada. Tapi kalau di Malaysia, syarat kerja itu mereka tidak mencantumkan umur, dan gajinya pun juga sudah dicantumkan. Kerja dari jam berapa sudah dicantumkan. Memang beda dengan di Indonesia. Maka tak heran kalau ada seorang pemuda Indonesia yang sudah capek-capek kuliah sampai menghabiskan ratusan juta, justru jadi tenaga kerja Indonesia di Taiwan. Karena setelah dia lulus kuliah, gajinya cuma 1.200.000. Itu kalau diringgitkan sekitar 500 ringgit satu bulan. Bayangkan, satu bulan cuma 500 ringgit. Dan gaji di Malaysia, kalau netizen yang benci dengan Malaysia selalu bilang gajinya tidak besar. Tapi pada faktanya meskipun tidak besar, tapi kalau kita sebagai TKI yang bekerja di sini, alhamdulillah masih bisa menabung. Begitu sahabatku semua. Dan di sini saya juga ingin menjelaskan kalau setiap orang itu pasti, kalau setiap orang manusia yang hidup di dunia ini ada orang baik, ada orang jahat. Jadi janganlah memandang Malaysia ini seolah-olah negara yang begitu sangat jelek memperlakukan TKI. Janganlah seperti itu. Pada faktanya masih banyak lagi kasus-kasus TKI yang bekerja di negara lain mendapat perlakuan yang kurang baik. Ada banyak. Cuman kenapa ketika ada kasus-kasus TKI di Malaysia yang mungkin mendapat perlakuan yang kurang baik dan itu pun sudah ditangani dan diproses hukum, kenapa kalian selalu seolah-olah menjelek-jelekkan negara tetangga kita yaitu Malaysia? Kita ambil sisi positifnya lebih baik ya kan, supaya kita bisa maju ke hadapan bersama-sama. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi, dan kalau dirasa video ini bermanfaat untuk sahabatku semua, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini pesan saya, jangan itu ya, istilahnya main masuk ke negara orang. Kalau mau kabur aja, tetap ikuti proses undang-undang resmi. Jadi harus melalui PT, jangan sampai melalui media sosial Facebook, TikTok, ataupun mulut orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.